Mengapa banyak dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk dalam kategori miskin? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan ini dari sebuah buku yang bagi saya sangat recommended untuk dibaca. Buku tersebut berjudul Islam, Authorism and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison yang ditulis oleh Ahmad Qurra. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa kebanyakan negara-negara Islam termasuk dalam kategori miskin? Jawaban saya akan menggunakan perspektif yang ada di buku tersebut. Nah, di situ penulis itu menjelaskan bahwa setelah invasi tentara salib bangsa Mongol dan Timur antara abad ke-12 dan ke-14, dunia Islam itu mulai mengalami kemunduran dalam hal ilmiah, sosial, ekonomi, dan juga politik. Invasi tersebut akhirnya mendesak negara-negara Islam untuk bertahan hidup dengan cara memperkuat elit militer dan memperkuat hubungan negara dengan para ulama. Hal-hal tersebut pada akhirnya mengorbankan keterlibatan para cendekiawan dan pedagang dalam tatanan pemerintahan sebuah negara. Selanjutnya, para cendekiawan di Eropa menghasilkan pencapaian intelektual besar antara abad ke-8 dan ke-11 karena sebagian besar mereka bertindak secara independen atau terbebas dari pengaruh otoritas negara, dan beragam kelompok pedagang sangat mendukung secara finansial kegiatan inovasi ilmiah mereka. Nah, kemudian setelah abad ke-14, negara-negara muslim mulai kehilangan kreativitas mereka dan menjadi acuh tak acuh terhadap kemajuan yang terjadi di Eropa, termasuk revolusi percetakan dan revolusi ilmiah yang terjadi. Selama periode pencerahan inilah Barat mendorong agama ke ruang privat, sementara dunia muslim memasukkan agama Islam ke dalam tatanan negara. Menurut Ahmad Qurra, ini adalah salah satu alasan mengapa terjadi keterbelakangan dan otoritarisme dalam dunia Islam. Sementara itu di Eropa, kerjasama para cendekiawan dan pedagang mendorong bagi peristiwa-peristiwa transformatif seperti Renaissance, ekspansi ke wilayah baru, dan penemuan mesin cetak. Hal-hal yang jelas di zaman kontemporer seperti sekarang ini, kebijakan pemerintah tidak jarang yang berbenturan dengan organisasi ulama. Misalnya di Indonesia itu ada MUI, serta tidak jarang juga antara keputusan kebijakan politik dan fatwa ulama dicampur adukan. Dalam sebuah jurnal ilmiah dijelaskan, sebuah fatwa dapat meningkatkan atau memperburuk implementasi demokrasi, dan fatwa dapat menghambat demokrasi jika isinya tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, jika saya merefleksikan apa yang terjadi di Indonesia, agama terutama agama Islam pada akhirnya dipolitisasi untuk kepentingan mendulang suara dari para calon pemilu, hingga aspek adu argumen kebijakan yang terbaik dari setiap calon pemimpin di Indonesia terabaikan. Akhirnya perdebatan kebijakan bukan lagi membahas hal programatik atau adu program kebijakan, namun berlomba-lomba untuk menjadi yang paling populis atau paling dikenal luas di masyarakat. Nah, sebuah penelitian menemukan bahwa terjadi percampur adukan antara urusan agama dan politik di Indonesia. Para tokoh-tokoh organisasi agama Islam yang mayoritas berasal dari NU dan Muhammadiyah dalam jurnal ini yang terlibat dalam tata pemerintahan di ranah legislatif malah menjadi broker politik dengan memanfaatkan suara dari anggota organisasinya, dan pada akhirnya masyarakat yang tidak berpendidikan dan kebanyakan dari masyarakat golongan kelas menengah ke bawah akan sangat mudah disetir untuk kepentingan politik dari orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang ingin saya sampaikan adalah jadikan agamamu untuk menjadi landasan kamu bertindak, termasuk saat kamu sudah menjadi aktor negara nantinya. Pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, namun jangan jadikan agamamu sebagai alat untuk berpolitik seperti itu. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan juga masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.